apa? Cuma Bacot-bacot buang ya. aja buang. Bang, kok tahu nggak kok orang cemburu tuh gitu emang. Baik-baik dah. Lanjut. Hikam ngadu. Gambar yang tadi kan. Oh, berarti, ini gue record ya. Udah. Ini berarti 99,75. Bapaknya ada kesalahan di input angka. Yang tadi, yang gambar sebelah ya. Nah yang ini, itu kan yang rdis itu kan X bar Q dikurangi X bar Q. Nah yang X bar Q-nya itu kan 99,5, harusnya kan 99,75 gitu. Iya. Itu kurang. Jadi nanti coba di cross check ya, hasilnya. Nah ini kan setelah ini tinggal masukin aja tuh. ST-nya udah ketemu itu di atas, ST 12,806. Bentar. Apa? Ini kok 12, ya. 8, sebentar. Ini kok 12, 8,806 kok bisa jadi 0,387? Yang mana? Itu masih satu rumus sih kan. Itu kan tadi kamu bacanya cuma X bar P dikurang X bar Q. Nah sedangkan P kali Y per Y-nya nggak kamu bacain tadi. Oh iya ya. 0,387 dari mana? Oh iya itu. 0,387 itu dapatnya dari data tabel daftar I. Coba ini nih, kasih tahu lagi kan. Jadi 0,24 ini kan kemudian 0,24 lihat di tabel I atau tabel 2 per alfa sama dengan 0,387. Jika coba ini gambar yang tadi, tabel yang daftar I. Coba cross check lagi. Daftar I. Yang tabel. Yang mana sih ini, Bu? Yang tabel banyak itu loh, yang 0,24, terus kita ambil 2 per alfanya, yang paling ujung. Ada tulisan daftar I. Nah, ini, stop. Jadi, caranya kita nyari Y. Y itu kan tadi udah ketemu kan 0,24 itu hasilnya dari P kali Q. Tuh, coba dicoretkan. 0,24. Yang paling ujung sama ujung. Nah, itu kan 0,24 itu hasil dari P dikali Q untuk mengetahui Y. Nah, Y-nya itu ya ini caranya. Kita lihat di daftar I buat nyari Y. Nah, caranya nyari Y itu P kali Q. P-nya kan 0,6. Q-nya kan 0,4. Jadi, hasilnya 0,6 dikali 0,4, hasilnya 0,24. Nah, 0,24 itu caranya buat nyari Y. Gitu. Di daftar I. Ini beda lagi nanti daftarnya. Udah kan ketemu? Sudah nih. Aku nggak ngeh kok. Gimana kok 0,24 itu untuk nyari Y? Nah, cari Y-nya itu kita harus buka tabel daftar I dulu. Oh ya, daftar I, tabel I ya. Ya, ini loh tabel I atau daftar I. Bebas lah ngomongnya apa. Oke. Gitu. Oke, udah. Nah, kembali lagi yang tadi, kalau udah terkumpul semuanya, P-nya udah ketemu, Q-nya udah ketemu, ST-nya udah ketemu, X bar P-nya ketemu, X bar Q-nya ketemu, tinggal dimasukin aja itu datanya. Tadi kan ini X bar P udah ketemu kan 118,5. X bar Q-nya udah ketemu 99,75, tapi ini cuma 0,5 doang. Terus habis itu dibagi ST. ST-nya kita udah ketemu di atas itu 12,806. Dikali P. P-nya tadi udah ketemu ini di atas masih ada tuh. P kali Q kan. P-nya 0,6, Q-nya 0,4. Dibagi Y. Y-nya dapat dari mana? Dari tabel yang kita cari tadi dari angka 0,24 itu. Ya, 387 ya. Berarti 6-nya nggak ikut ya? Enggak, ya 6-nya bapaknya cuma ngambil 3 angka doang. 3 angka dari koma.
Nah, terus kita jumlahkan tuh. Nah, ini coba teman-teman cross check deh pakai kalkulator. Kan ini ada kesalahan dari 99,5 kan, harusnya kan 99,75. Nah, ini coba dicek 118,5 dikurangi 99,75. Hasilnya 19 enggak? Coba Ada coba kalkulator atau HP? Uus. Kayaknya yang penting itu deh kita tahu tata caranya itu dapat dari mana, gimana. Kalau ini pun ada salah-salah ya, maksudnya buat pembelajaran aja kita jangan kayak gitu nggak sih? Kayaknya nggak perlu di cross check deh. Yang penting tahu caranya. Yang Ya, Cek kan, aja kan sebentar bisa doang. cross Oh, check juga cross kan nggak apa-apa sekalian belajar. Soalnya Iya punya juga aku sih. pakai Zoom, jadi nggak pakai HP. Tadi Ada yang pegang gimana? HP tuh. Cross cek aja, Us. Iya, tadi berapa? Yang mana? 118,5 dikurangi 99,75. Kayaknya hasilnya juga salah itu. Pasti salah sih karena Hasilnya nilai 7-nya hilang. 18,75. Nah kan, hasilnya harusnya 18, 75. itu ya hasilnya guys. Jadi kalau dari sini hasilnya udah salah, itu nanti ke bawah juga Salah kita ikut semua. salah. Nah, berhubung hasilnya Maksudnya ini Van udah itu kita anggap gini. bener aja ya. Ya, maksudnya Van itu ya udah ini kita anggap salah, tapi kita tetap tahu yang benar mana gitu. Tapi maksudnya nanti ke rumus berikutnya kita pakai yang salah ini biar nggak jelimet nanti. Iya. Iya. Setuju. Soalnya masih saling berhubungan. Jadi kalau kita mau benerin itu harus benar-benar sambil nulis data yang benar. Tambah lama lagi nanti. Betul. Jadi itu dianggap bener aja ya guys. Iya. Yang penting udah tahu. Terus habis itu turun sebentar, lagi tuh 0, bentar, gue masih bingung ini. Maksudnya ini tuh yang gue buletin itu dia turun ke sini ya? Turun ke sini ya? Ke bawah itu loh. Ke samping ini dulu sebenarnya kali. Sebenarnya bapaknya tuh harusnya bikin turunan-turunan gitu loh. Cuma ini bapaknya mau ke samping, habis ke samping turun, samping lagi gitu. Ini berarti udah bener kan itu? Atas. Langsung turun ke pinggir kan? Iya, benar. Ini dari mana nih? Apa? Yang mana? Itu hasil dari samping itu udah kan sama dengan. Kan Coba udah dihapus diturunin dulu itu. Iya, kan udah iya, diturunin. Itu di hasil. Jadinya itu. Sama dengan tuh dari ini ya? Cara ngalinya. Iya, betul. Betul. Jadi cara ngalinya itu ya 19 dibagi dulu ya. 19 dibagi 12,806 hasilnya 1,48. Terus baru 0,24 dibagi 0,387 hasilnya 0,6 berapa itu? Ya, itu. Coretannya hilangin dulu nah itu terus baru dikalikan. Jadi yang pembagian itu kalian bagiin dulu masing-masing baru dikali. Itu caranya. Oke. Ya udah gue hapus. Udah gue hapus ya. Ya. Selanjutnya, uji signifikansi koefiensi korelasi substansi H0 sama dengan PB lebih besar 0. H1 PB ya kurang dari sama dengan. Hah? Kurang dari sama dengan tuh bacanya. PBI kurang dari sama dengan 0. PBI itu korelasi biserial ya? Kurang dari sama dengan 0. Terus H1 sama dengan koefisien koefisien biserial lebih besar 0. Terus? Nah, ini cara ngitungnya dari sebelah, guys. Hah? Oh, cara ngitungnya dari sini kok. Dari samping ini. Dari TO sama dengan P bis dikali akar no. Dari atasnya tuh. Akar N-2 dibagi 1 min PBI kuadrat. T0 kan belum dapat kita. Apa? T0 kan iya, belum. TO.
TO-nya itu nyari hasil TO itu pakai rumus PBI. Nih, kayak di serial itu loh. PBI, P itu kan kayak rata kan. PBI akar dikali akar N min 2 dibagi 1 dikurangi PBI kuadrat. Nah, tinggal masukin aja tuh angkanya. PBI kan kita udah dapet tuh yang 0,918. Tapi bentar Ya deh. kan? Apa bapaknya nulisnya tuh BI, yang di atas malah BIS? Ya, kira-kira sama lah gitu. Berarti ini ya berubah dia dari Airbus pas masuk ke sini yang TO itu jadinya PBI. Serius nggak nih? Ya. Jadi kan Kenapa berubah? itu sama sebenarnya. Ya, karena kita ikutin ini kan uji signifikasi korelasi apa Oke. itu? Korelasi. Nah, jadi itu simbol-simbolnya aja gitu. Bentar deh. Kalian kenapa nggak on cam? Belum mandi ya? Nggak pakai Ya guys, malas kerudung. aja ikam record. Nanti dilihat orang. Males pakai kerudung, males ngerapi. So cakep. Ribet cewek emang. Gue laki sendiri di sini. Baru ngeh. Tadi ada Sobir, terus ada siapa lagi gitu. Ada Iyar atau ada siapa gitu. Tapi keluar lagi. Pusing kali. Padahal kita belajarnya santuy lah. Santuy-santuy. Bentar, Tapi lanjut. susah juga kalau udah ketinggalan. Ya kalau mau diulang lagi juga boleh. Serah, bebas mau. Enggak. Lanjut. Lanjut. Ini Lanjut ya, itu tinggal semangat. dimasukin. sebentar, ini gue hapus dulu. Berarti kalau sampai sini udah paham lah ya. Sampai sini nih. Tinggal masukin doang itu ya. Iya. Gak usah gue baca. Jadi PBIS-nya kan tinggal dimasukin tuh. PBIS itu dari mana? PBI dari mana? Dari RBIS itu hasilnya 0,918. Dikali 10 kan, tahu kan 10 dari mana? N, banyaknya data. Dikurangi 2, itu dari rumus ya. Terus habis itu dibagi 1 minus 0,918 kuadrat. Dikuadratkan ya, sesuai dengan rumus. Terus itu lanjut ke bawahnya guys. Tuh yang nyempil TO sama dengan 0,918 dibagi 8. 8 dari mana? Dari 10 dikurangi 2. Terus dibagi 1 min 0,843 sama dengan, lanjut lagi samping, 0,918 dikali akar 8 bagi, nah 1 dikurangi 0,842 itu hasilnya 43 ding. Hasilnya 0,157. 157. Terus habis itu sampingnya lagi. Dibagi dulu ya Kak ya? Dibagi dulu. 8 dibagi 0,157. Hasilnya kan 50. Berapa itu? 86. 5086 ya? Nah, berhubung itu masih akar, jadi akarnya dihilangin dulu. Pakai kalkulator ya. Jadi 5086 akar hasilnya itu 7,139. Dari sini baru bisa dikalikan terus dapat tuh nilainya TO. Itu apa TO? TO. Terus T0 guys, T0. Iya, Jainab. Lanjut. Untuk DB. Nah, untuk DB-nya sama dengan N2 sama dengan 0. 0 apa 8 sih? 8. 8. Itu bapaknya langsung ya. Jadi sebenarnya tuh 10 dikurangi 2 gitu. N-nya kan dianggap bapaknya kita udah tahu semua. N kan banyaknya data gitu. Jadi tiba-tiba N-2 sama dengan 8 gitu. Harusnya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Ini apa kau bacanya? Ini bacanya apa nih? Alfa. Atau taraf kesalahan. Alfa. Alfa 0,5 dari mana? 0,5 itu taraf kesalahan dari nanti kita lihat ke tabelnya. Maksudnya? Jadi itu udah ditentuin. Ini udah ditentuin sama bapaknya kan buat kita lihat ke T-tabel gitu. Jadi untuk melihat T-tabel itu nanti kita lihat di kolom taraf kesalahannya itu 0,05%
dan DB-nya itu 8 gitu. Enggak, maksudnya Kalau mau 0,5 cross-check, dapat dari mana deltanya? itu udah ditentuin bapaknya buat nyari tabelnya. Habis ini kita buka tabel yang tabel, yang tabel banyak-banyak angka itu loh. Coba deh kami buka tulisannya tabel. Nah ini, Nah, 0,25 kan tadi? hah? Tadi kan 0,2. 0,05. 0,05 itu yang ini nih. Yang tabel yang kalau dari samping enggak. Tadi. Yang tadi. Stop. Ini kan harga kritik untuk tabel yang T. Bukan ini daftar I. Ini udah kan 0, Nah, ini kan kita DF-nya, DF itu DF-nya kan kita 8. Coba lurusin tuh. Coret gitu angka 8-nya seret gitu. Sampai ke kolom yang titik 05 yang atas. Kalau bawahnya titik 10. Nah, kita kan menggunakan data yang atasnya. 05. Kalau ditulis itu 1, 2, 3. Berarti kolom ketiga. Aduh, aku Mana, nggak Kon? bisa coret-coret, guys. Mana? Ini. Angka 8. DF-nya 8 itu loh. 8 ini ya. Ini. 8, coret sampai ke kolom yang titik 05 yang bawahnya. Nah, stop. Itu kan ada, ini kan 8. Jadi caranya kita nyari daftar T itu, karena kita tadi kan udah diketahui kita DF-nya dapatnya kan, DB-nya kan 8. Ya kan? Terus habis itu taraf kesalahannya kan 0,05, berarti kan 5% di atas ini. Kita turun. Nah, itu dapat angkanya berapa di situ? Burem mataku, guys. Berapa itu? Siapa yang kelihatan? 2,306. Apa? Bener gak sih? Yang 0,5. Titik Iya kan? 05. Lurusan 8. Ya, lurusan Iya 8 tuh, yang 2,306. bukan yang bawahnya 05-nya, 05-nya yang atas. Jadi kalau di bawah itu titik 10. Oh, 05-nya yang atas. Oke. Nah, 05 yang atas. Berapa itu? 1,860. 1 titik. 1,860 ya. Coba kita cross check kan yang tadi. Oh, yang atas. Yang tabel tadi kan. Bukan tabel, yang data tadi. Nah, ini. Nah, ini bapaknya lagi-lagi ambil cuma 2 angka belakang koma doang ya. Jadi dapatnya dari T tabel yang kalau kita untuk DB kan tadi 8. Caranya nyarinya tabelnya kayak tadi. Jadi 8 tuh di samping, terus 0,5-nya yang atas ya. Jadi kalau di tabel itu kan adanya titik 05. Jadi itu yang dipakai. Dan acuannya yang atas, bukan yang bawah. Terus ketemunya kan tadi 1, berapa? 860 ya? Iya. Iya. Nah, nolnya dibuang sama bapaknya kan. Cuma diambil 2 angka doang di belakang koma. Berarti alfa itu ditentuin dari bapaknya ya? Ya, taraf kesalahannya. Nggak bisa dicari nggak jadi. Maksudnya yang nentukan itu apa namanya gurunya ya, Mak? Dalam kelas ya? Ya, itu bukan. Jadi kayak taraf kesalahan segitu. Ya udah itu. Kalau bapaknya bilang taraf kesalahan kan 0,05%. 0,05% itu sama dengan 5% doang kan. 0,5. Jadi kalau taraf kesalahannya 0,05%, taraf kebenarannya berapa? Enggak, berarti kita Diulang terus lo sama bapaknya. 95 berarti kok. Nah, gitu. Jadi kalau taraf kesalahannya 0,05%, berarti taraf kebenarannya 95%. Oh ya, 99,5%. Kok 99? 95. Kok 95 bukannya 9,5% ya? Kan Enggak itu dong, kan ini 0.
0,05 itu taraf kesalahan 5% 5% dari, dari 100. 100%. iya, Oh, berarti kok. Bentar kok. Berarti 0,05 ini bukan dari rumus ya? Apa? bukan dong. Udah, Itu itu udah udah ditentuin dapet dari kan? bapaknya. Oh ya udah, Jadi lanjut. gini ya, kan jadi di Aku lihat tabel ya, aku tabel, lihat tabel. 1,860. jadi itu kan di tabel itu kan ada titik 10, ada titik 05, titik 025, itu tuh taraf kesalahan, guys. Jadi kalau taraf kesalahannya 0,5 atau 0,05 itu berarti kan taraf kesalahannya 5%. Gitu. Berarti kalau taraf kesalahannya 5%, berarti taraf kebenarannya 95%. Gitu. Miko, berarti nanti seandainya bapaknya buat soal nih, taraf kesalahan itu berarti harusnya bapaknya udah ngasih dong, karena bapaknya itu nggak jelasin gimana ngedapetinnya. Ya nggak sih? Iya, jadi Kayak, itu udah ditentuin sama bapaknya. Nanti bapaknya tuh pakai 2 cara gitu loh, guys. Nanti di sini tuh ada yang ditulis itu taraf kesalahan dan ada yang ditulis taraf kebenaran. Kalau taraf kebenarannya 95%, berarti kita nyarinya tetap nanti 0,5. Kan taraf yang ditanya taraf yang diketahui taraf kebenaran, berarti yang dicari nanti taraf kesalahannya. Kalau di tabel ya. Jadi soal itu bisa pakai 0,05, bisa pakai 0,95 gitu. oke. Terus Nanti di Airbis ada bapaknya pakai yang 95 sama 99%. Oke, itu tadi kan aku aja salah ngambil kan, yang bawah itu atas bawah apa bedanya? Dijelasin nggak Bapak? Ini, bentar. Jadi itu kan apa itu? Aduh, Level nggak of kelihatan. significance for one Tyler, for one yang bawahnya tuh for two Tyler test. Nah, kalau yang aku Pilot. dengar dari penjelasannya bapaknya itu, Iya, ya, dari penjelasan bapaknya itu data yang kita ambil itu dari yang data atas gitu. Jadi perhitungan yang dari atas. Bapaknya nggak ngejelasin kenapa nggak bawah, Pak. Kemarin kan aku juga tanya, Pak, kenapa yang nggak di bawah gitu yang diambil? Soalnya di bawah itu kan ada 0,5 juga gitu. Enggak, data yang diambil kita itu hanya patokannya yang atas doang gitu jawabnya. Oh ya, aku ingat yang waktu itu kok. Beliau nggak bisa jawab ya? Ya, makanya. Ya, jadi kata bapaknya yang diambil datanya itu kita yang atas aja gitu. Bukan yang bawah. Jadi aku jelasinnya ke kalian sama kayak bapaknya ya gitu doang. Beliau tuh Intinya yang antara atas. beliau waktu jawab tabel ini tuh antara emang nggak tahu kayaknya. Ya Gitu. emang Antara nggak ini tahu maksudnya atau tuh maksudnya antara nggak tahu atau emang nggak mau jelasin disuruh ini aja gitu. Itu kan beda-beda mungkin tipis. ribet kali ya. Iya, makanya beliau ya nggak mau. pokoknya intinya mah yang atas gitu aja bapaknya. Nah itu nggak tahu penjelasannya gimana aku kemarin tuh. Pokoknya intinya data yang kita pakai itu yang atas ya gitu. Oke, gitu aja bapaknya. Iya sih, cuman ada bedanya loh. Kalau kita nanti dapatnya 0,20, di atas nggak ada. Adanya di bawah. Angkanya beda, Ya kan, ada yang beda. iya. Dan itu Mungkin apa agak namanya? Itu sesuai nanti bapaknya yang minta. Kalau taraf kesalahannya 5% ya kita cari di sini. Kalau taraf kesalahannya cuma 1% ya kita cek itu di kolom yang titik 01 gitu. Oke. Ya Kita intinya lanjut kok. gitu. Ya, monggo. Orang Thank lanjut you. yang ini nih. Yang Ini bawahnya. bawahnya jadi TO 6,55 besar lebih besar dari Dari TOB. tabel. 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 Ya, tabel. Tabel 1,686. Jadi T0 itu T0 apa H0? H0 ditolak. Ditolak berarti ada hubungannya positif Antara IQ dan kelulusan. Jadi gini ya guys.
T0 itu kan lebih besar daripada T tabel kan. Kalau kita lihat itu yang uji signifikasi itu loh, yang H0 sama dengan PB kurang dari sama dengan 0. H1 sama ini dengan PBI lebih besar daripada, bukan, yang tadi, yang aku baca tadi itu. Ini tah. Nah, yang ini. Bukan. Yang ini yang atas yang ada HO. H0. H0, H1. Oh, gue udah bingung. Nah, itu udah. Kenapa ya diriku nggak bisa coret-coret gitu? Lu pakai HP kok. Iya, tunggu dulu. Nanti aku pakai HP deh, kalau ini udah habis linknya. Pakai HP sama pakai laptop. Tapi mic-nya matiin satu. Jangan nyalain semua. Biar nggak angin. Yang mana kok tadi kok? Yang tabel tadi, yang foto yang tadi. Itu ada di yang Hikam tadi bilang H0, yang dibacain tuh loh PBI. Oh ini. Itu udah signifikansi. Iya, jadi gini ya, aku jelasin. Ini biasanya orang-orang yang bikin bingung di sini. Kan setelah kita cross check kan, kita tadi udah ketemu DB-nya, udah ketemu T0-nya, terus habis itu udah ketemu T tabelnya. Cara nyari T tabel tadi kan dari DB, hasil DB kan 8, alfanya taraf kesalahannya 5%. Dari sini tadi kita loncat ke tabel kan, cek di cross check di T tabelnya, ternyata T tabelnya tuh dapatnya 1,86. 0 kalau di tabelnya di sini nggak dikasih 0, bebas lah. Terus di sini ada keterangan, jadi T0 sama dengan 6,55. T0-nya kan udah dapat kan di sini tadi 6,55. Berarti T0 kan lebih besar kan daripada T tabel, karena T tabelnya kita kan cuma dapat 1,86 kan. Iya, kan? iya. Berarti Ya, kan T0 bacanya T0 lebih besar daripada T tabel. Jadi H0 ditolak. Karena rumusnya H0 kan PBI harus kurang dari sama dengan 0 kan. Sedangkan hasilnya ini kan TO-nya kan lebih besar. Berarti kan kita pakai yang H1 sama dengan PBI lebih besar, PBI lebih besar daripada 0. Gitu. Ibarat kata PBI itu TO, T0-nya lah. PBI itu T0-nya. Terus habis itu 0-nya itu T tabel gitu. Jadi di sini T0-nya lebih besar daripada T tabel. Jadi H0 ditolak, berarti ada hubungan positif antara IQ dan kelulusan. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Kalau H1 diterima berarti ada hubungan antara IQ dan kelulusan. Gitu guys. Kok masih bingung? Biasanya bingungnya di sini. Paham, Aing. Paham. Paham. Benar. Sudah nih. Kalau sudah kita mau lanjut. Lanjut Uus, ke Harti hilang ya? Nggak ada. arti nggak ada. Sebentar, ini kita lanjut ke JT. sebentar, gue pindah file dulu ya. Oke. File pertemuan ke-12. Astagfirullahaladzim. Bapak nih pakai laptop aja. Kalau HP-nya panas. Jadi Iya, aman. sambil ngecas jadi panas. Makan pakai HP. Tapi kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Gitu. Mending ini gue end dulu, habis itu gue lanjut lagi ya. Soalnya tinggal 4 menit. Oke. Oke. Wait, gue bentar.
gue sambil nonton.